Allahumma sholli. Siapa yang tidak hadir temannya? Dera dan Rizky. Dera kenapa? Dera sakit. Iki kenapa sakit? Kita doakan bersama-sama semoga Dera dan juga Iki ya bisa segera masuk sekolah kembali. Anak-anak, ibu ingin sampaikan bahwa kalian harus selalu semangat dalam belajar. Jangan sampai semangat kalian menurun ya. Kalian sudah kelas 6 harus lebih giat lagi belajarnya. Jangan sampai semangat kalian malah turun daripada kalian di kelas 5 ya. Anak-anak, minggu kemarin kalian sudah belajar mengenai pengertian halal dan haram, kemudian juga ada dalilnya ya, kemudian juga ada sebab-sebab haram. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai halal dan haram dalam penerapannya sehari-hari ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu ingin tahu dulu nih, kalian tahu tidak ya tentang halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Ibu ingin bertanya kepada Sekan, apa yang kamu ketahui penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Suaranya keras ya. Mendekatkan kepada temannya ya. Anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian mengetahui dan bisa menerapkan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kalian masih ingat tidak waktu itu ketika minuman Mixu pertama kali muncul ya, kemudian viral karena rasanya enak ya, banyak sekali orang-orang yang beli. Kalian termasuk orang yang beli tidak? Coba yang beli ngaju. Yang tidak. Nah, ternyata di balik keviralannya itu ya muncul gosip-gosip ya, karena produk ini berasal dari Cina. Ada yang mengatakan karena enak itu memakai minyak babi katanya ya. Nah, kemudian waktu itu juga belum ada logo halalnya ya. Jadi waktu itu banyak gonjang-ganjing bahwa Mixu ini belum halal ya. Apakah kalian masih membeli, tetap membeli juga enggak ketika ada gosip bahwa Mixu ini haram karena MUI belum menyatakan kehalalannya? Masih beli enggak? Cung yang masih beli? Cung yang tidak beli? Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi halal dan haram ya, kita ice breaking dulu agar kalian lebih semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Boleh kalian berdiri. Ikuti musik di sini ya. Anak-anak, kalian simak dulu mengenai penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari ya. Disimak baik-baik karena nanti ibu akan memberikan suatu pertanyaan atau masalah yang harus kalian jawab ya. Hari ini kita akan belajar mengenai penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah penerapan dalam sikap. Penerapan hukum halal. Selanjutnya ibu akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, apakah halal dan haram hanya untuk makanan saja? Tidak. Ya. Pernahkah kalian melihat label halal pada makanan? Ibu mau tanya kepada Aksa. Aksa pernah lihat label halal dalam suatu produk atau dalam suatu makanan? Pernah. Pernah? Makanan apa?
masih banyak orang yang bersikap buruk tapi menganggap itu hal biasa, padahal itu adalah perilaku yang haram. Mungkin mereka masih belum tahu bahwa itu perilaku haram. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat proyek bagaimana caranya kita mengedukasi orang-orang terutama di sekolah ini agar mereka sadar bahwa perilaku-perilaku seperti buang sisa makanan, buang sampah sembarangan itu adalah perilaku yang haram. Ya, kita akan buat proyeknya hari ini, ya. Nah, sekarang kalian duduk berkelompok. Ini belum duduk berkelompok ya? Belum? Oke, sekarang kalian duduk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kita akan membuat proyek dan diskusi bersama kelompok kalian masing-masing. Silahkan kalian pindah ke tempat kelompoknya. Oke, anak-anak, silahkan kalian keluarkan alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk membuat proyek. Dengarkan instruksinya baik-baik, ya. Yang pertama, ini caranya diskusi kamu dengan kelompok. Jadi tidak ada yang bekerja sendiri-sendiri, semuanya harus bekerja. Tidak ada yang diam. Semuanya berpendapat. Buatlah mindmap mengenai penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Tadi penerapan halal dan haram ada berapa? Ada 3. Dituangkan di situ di mindmap, ya. Karena nanti mindmap kalian akan dipasang, ya. Entah itu di lorong atau di kelas untuk mengedukasi teman-teman kita agar mereka mengerti penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, diskusikan desainnya dulu. Jadi kalian jangan langsung ke karton. Jadi kalian desain dulu, ya, di kertas. Bentuknya mau seperti apa? Jangan sampai nanti bentuknya kecil, karton kalian besar. Jangan sampai jomplang seperti itu, ya. Kemudian diskusikan pembagian kerjanya. Misalnya kamu bagian mewarnai, kamu bagian menulis, kamu bagian apa, ya. Semuanya harus bekerja sama, oke? Oke, kita sepakati waktu, ya. Desainnya 10 menit cukup tidak? Tidak cukup, mau berapa lama? Ini hanya mendesain aja, desainnya dulu, desain. Bukan kan? Mendesainnya 15 menit, kemudian membuat mind map di kertas kartonnya 60 menit. Ya, setuju semua? Oke. Oke, sekarang silakan kalian desain dulu, ya. Bentuknya mau seperti apa? Nanti kalau sudah selesai, silahkan kamu tuangkan desain tersebut ke mind map. Anak-anak siap. Oke, anak-anak, ibu ingin tahu sudah berapa persen pekerjaan kalian? Ya. Silahkan ketua kelompok masing-masing maju ke depan kelas untuk melaporkan sudah berapa persen pengerjaannya. Kelompok 1 pengerjaannya sudah berapa persen? Sudah 98%. Berarti 2%-nya tinggal apa? Tinggal bersih-bersih. kelompoknya masing-masing dimulai dari kelompok 1, kemudian nanti kelompok 2, 3, 4, dan 5 ya. Silakan kelompok 1 untuk presentasi ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Penerapan dalam sikap mengakui dan meyakini hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaslahatan makhluk. Dari kami. Iya. Silakan yang ada yang mau bertanya. Kelompok 1. Ya, ini siapa? Perkenalkan, nama saya Abisika dari kelompok 2. Ya. Ingin bertanya, saya masih bingung dengan perbedaan perbuatan dengan sikap. Saya perilaku sikap. Ya, Abiseka bertanya, apa perbedaan sikap dengan perilaku nomor 1 yang nomor 2 ya? Abiseka ya? Ya, silakan dijawab. Penerapan dalam sikap. Perbedaan sikap dan perbuatan itu apa? Perbedaannya, kalau sikap, Jika sikap itu apa? Ini yang nomor 1 apa? Sikap itu mengakui dan meyakini hukum halal dan haram. ya, kalau nomor 2 Penerapan dalam perbuatan. Semua perbuatan buruk yang dilakukan dihukumnya. ya, bagaimana Abiseka sudah puas dengan jawabannya? Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Dua yang akan presentasi silakan kelompok 2. Ya anak-anak, alhamdulillah semua kelompok sudah presentasi ya. Tadi Ibu sudah lihat dari kelompok 1 sampai kelompok 5 semuanya hasilnya bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, ya. Tapi ada beberapa catatan. Ya, catatannya tidak banyak ya. Ibu lihat untuk kelompok 1 ya, yang ini coba dipinjam ya. Nah, ini sudah bagus ya. Tapi ada catatan sedikit. Tulisannya terlalu kecil ya. Jadi belum proporsional dengan besarnya karton. Ya, jadi nanti jika ada tugas lagi proporsionalkan dengan besarnya kartonnya atau medianya ya. Anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita dari awal sampai akhir? Tidak. Ya, silakan. Naila. Coba diulang dengan suara yang keras. Banyak orang yang masih mengira haram itu hanya dikonsumsi saja, padahal masih banyak lain seperti misalkan makanan. Ya. Jadi kesimpulannya yang Naila utarakan, masih banyak yang mengira halal haram itu hanya seputar makanan saja seperti babi dan lain-lain, padahal bukan hanya itu ya. Perilaku kita juga bisa mencerminkan sesuatu yang haram seperti buang sampah sembarangan